Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan tajam hingga menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional mulai dari kenaikan harga impor, tekanan inflasi hingga potensi penurunan daya beli masyarakat. Kami akan bahasnya bersama Ekonom Center of Reform on Economics Core, Yusuf Rendy Manilet. Terima kasih Mas Yusuf Rendy telah bergabung bersama Jopos TV. Ya, terima kasih. Ya, Mas Rendy, menurut Mas Rendy sendiri apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah hingga menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat? Kalau kita melihat sebenarnya faktor yang mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah kombinasi dari tekanan yang terlihat di ekonomi global yang disebabkan oleh kondisi geopolitik di Selat Hormuz. Jadi karena kondisi geopolitik di Selat Hormuz yang saat ini kita saksikan belum terlihat akan selesai, terutama dalam jangka waktu dekat ini, akhirnya ini mempengaruhi sentimen, terutama di pasar keuangan. Banyak kemudian investor, terutama dari emerging market ini lebih memilih untuk memindahkan aset mereka ke safe haven ya, terutama ke Amerika Serikat, sehingga ini memberikan tekanan terhadap mata uang di emerging market, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi kalau kita bicara pelemahan, sebenarnya ini tidak hanya dalam kasus Indonesia saja. Beberapa mata uang negara-negara emerging market, termasuk di dalamnya misalnya tetangga kita seperti Filipina, itu juga mengalami pelemahan ya. Dan karena tadi ya ada aliran modal yang keluar, ini akhirnya memberikan tekanan terhadap nilai tukar dari emerging market, termasuk di dalamnya rupiah. Nah, hal ini kemudian dikombinasikan juga atau diperparah dengan sentimen yang sebenarnya sempat muncul di ekonomi domestik kita gitu ya. Jadi sebelum BPS merilis data pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama kemarin, kita juga paham bahwa beberapa lembaga ya, pemeringkatan rating itu memberikan semacam catatan terhadap pengelolaan anggaran atau APBN terutama di tahun ini. Dan karena adanya catatan yang diberikan oleh lembaga internasional seperti Fitch, S&P, ini yang kemudian akhirnya juga memberikan sentimen negatif dan memberikan semacam dorongan untuk investor untuk memindahkan aliran modal mereka gitu dari Indonesia ke negara yang dianggap lebih aman. Jadi saya kira memang ini merupakan tekanan ganda gitu ya yang terlihat dari sisi global. Tadi ada geopolitik yang kemudian mendorong larinya aliran capital outflow dari negara emerging market termasuk di dalamnya Indonesia, dan juga faktor dari domestik, terutama sentimen yang muncul dari pengelolaan fiskal kita, sehingga ketika dikombinasikan ini memberikan tekanan yang cukup berat. Di luar itu sebenarnya juga ada faktor dari musiman ya, faktor musiman dalam arti sebenarnya juga kemarin sudah disampaikan bahwa biasanya ini pembayaran dari jatuh tempo utang itu dilakukan gitu ya di periode saat ini, dan di saat yang bersamaan juga permintaan terhadap falas itu tengah meningkat karena ada aktivitas haji gitu. Jadi tiga kombinasi inilah yang kemudian akhirnya mendorong pelemahan nilai tukar rupiah cukup signifikan ya, terutama di per hari ini. Seperti itu, Mbak. Ya, apakah di level Rp17.500 ini masih tergolong aman bagi perekonomian mengingat di tahun-tahun sebelumnya Indonesia pernah mengalami mimpi buruk akibat tingginya dolar Amerika Serikat, begitu Mas Rendy? Iya, kalau kita membandingkan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan nilai tukar rupiah yang terjadi pada 98 silam, memang kita perlu lebih hati-hati gitu ya, karena ada perbedaan yang memang cukup mencolok. Salah satunya misalnya ketika kita bandingkan dengan kondisi 98, ketika itu nilai tukar rupiah memang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan sangat signifikan dalam periode waktu yang sangat singkat. Dalam periode waktu beberapa bulan saja terjadi pelemahan nilai tukar rupiah dari 2.500 sekian itu menjadi 16.000. Jadi ada lebih dari 100% depresiasi nilai tukar rupiah di sana. Dan kalau kita lihat saat ini kondisinya relatif berbeda gitu ya, karena pelemahan nilai tukar rupiah ini kalau dibandingkan ya dengan kondisi
nilai tukar rupiah di awal tahun 2026 ini sebenarnya tidak terlalu jauh gapnya gitu atau perbedaan perubahan nilai tukarnya itu sendiri gitu. Jadi kita memang melihat ada yang berbeda gitu ya. Kemudian kalau kita bicara kondisi di 9798 memang juga cukup berbeda dengan saat ini di mana ketika itu kondisi ekonomi domestik Indonesia itu tidak begitu baik karena ketika itu pertumbuhan ekonominya tengah melambat, bahkan terjadi resesi dalam 1 tahun penuh, sehingga ini memperparah eh, sentimen di market ketika itu. Dan kalau kita bandingkan dengan saat ini memang agak berbeda karena meskipun tadi ya ada sentimen negatif di kuartal pertama 2026, tetapi rilis BPS yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu masih cukup baik di angka 5,6, dan bahkan kalau kita komparasikan ini relatif cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Nah, hanya saja memang kita juga perlu menggarisbawahi dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah mencapai 17.500, maka kita tidak menutup mata bahwa akan ada semacam implikasi yang bisa muncul, termasuk di dalamnya potensi nilai tukar yang bisa menggerek inflasi, terutama inflasi yang disebabkan oleh barang-barang yang diimpor dari luar gitu. Nah, sayangnya Indonesia kita paham bahwa masih sangat tergantung dengan beberapa bahan impor, termasuk di dalamnya impor untuk bahan baku industri dan juga impor energi ya atau minyak yang digunakan untuk aktivitas mobilitas transportasi. Jadi ketika misalnya di industri misalnya kalau kita kondisikan ketika misalnya pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak bisa diserap oleh industri dan mereka harus melakukan semacam penyesuaian harga karena terjadi perubahan harga pokok produksi imbas dari naiknya nilai impor atau nilai bahan baku, maka pilihan industri itu ada dua. Yang pertama, mereka akan memangkas margin ketika misalnya berhadapan dengan kondisi pelemahan nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah mereka mentransmisikan perubahan harga tersebut ke konsumen. Nah, yang menjadi semacam hal yang perlu diwaspadai adalah yang faktor yang kedua ketika misalnya industri ini mentransmisikan ke konsumen karena ketika itu ditransmisikan itu akan memberikan implikasi terhadap perubahan harga. Nah, perubahan harga sebenarnya hal yang lumrah ketika kita bicara adanya perubahan nilai tukar rupiah, dalam hal ini pelemahan nilai tukar rupiah. Tetapi dalam konteks di tahun ini kita juga perlu lebih hati-hati mengingat perubahan harga ini kemudian juga bisa diperparah gitu ya apabila inflasi yang didorong oleh faktor katakanlah eh, perubahan iklim atau musim seperti yang kita tahu bahwa saat ini memang ada potensi adanya El Nino ya yang akan terjadi sehingga ini bisa memberikan dampak terhadap perubahan harga pangan. Jadi ketika tidak dimitigasi dari dampak eh, El Nino kepada harga pangan, kemudian juga ada dampak perubahan harga yang muncul dari pelemahan nilai tukar rupiah, ini akan memberikan tekanan kepada daya beli masyarakat. Jadi kita perlu melihatnya secara skop yang lebih luas saat ini, yaitu memang ada perbedaan ya antara pelemahan nilai tukar rupiah di 2026 dengan kondisi 98, tapi yang tidak kalah penting juga adalah kita perlu mendorong bahwa pemerintah perlu memitigasi apabila pelemahan nilai tukar rupiah ini mulai ditransmisikan oleh industri terutama ke perubahan harga yang akan diterima oleh konsumen. Ya, Mas Randy, apa mungkin saran atau nasihat untuk masyarakat di tengah pelemahan rupiah saat ini? Dan menurut Mas Randy sendiri, apakah skema yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu intervensi di pasar surat berharga, di mana mengeluarkan bond market atau panda bond ini bisa efektif untuk menekan dolar Amerika? Iya, kalau kita bicara apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah menyiapkan dana darurat gitu ya, dana darurat yang kemudian nanti akan digunakan apabila kondisi menjadi lebih buruk.
yang tidak kalah penting juga adalah kita tentu berharap, dalam hal ini mungkin pemerintah juga berharap bahwa mereka yang saat ini katakanlah mampu untuk melakukan investasi pada pada mata uang falas itu mengurungkan niatnya. Ini sebenarnya lebih kepada ajakan agar pelemahan nilai tukar rupiahnya itu tidak menjadi lebih parah gitu sih dibandingkan kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi yang tidak kalah penting juga adalah sebenarnya masyarakat perlu paham juga bahwa saat ini kalau kita lihat ya, misalnya Bank Indonesia itu telah melakukan beberapa langkah untuk kemudian memastikan pelemahan nilai tukar rupiah ini bisa ditahan agar tidak katakanlah melemah lebih dalam lagi. Salah satunya misalnya dengan melakukan intervensi di pasar falas dan juga misalnya melalui berbagai instrumen lain ya. Sehingga ini tercermin dari salah satunya berkurangnya cadangan devisa kita dalam beberapa bulan terakhir. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Bank Indonesia itu cukup aktif untuk mengintervensi pasar agar nilai tukar rupiah ini tidak terjerembab lebih dalam lagi gitu. Jadi masyarakat perlu paham bahwa pemerintah memang tengah melakukan hal tersebut. Eh, Lebih jauh kalau kita bicara mengenai instrumen terkait tadi penerbitan bond panda, saya kira ini merupakan salah satu bentuk untuk memastikan supply ataupun penawaran dari falas itu terutama dari dalam US dollar itu bisa didapatkan dengan cepat ya. Sederhananya ketika misalnya surat utang atau bond panda itu dijual maka denominasinya itu kan dalam bentuk US dollar dan ketika dijual dan akan ada investor yang membelinya itu akan masuk ke ke dalam negeri gitu seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu cara. Tetapi memang kita juga tidak bisa kemudian hanya berharap pada kebijakan dalam penerbitan panda bond, kemudian juga ada diaspora bond gitu ya. Tetapi yang sebenarnya kami juga tunggu adalah bagaimana efektivitas dari kebijakan devisa hasil ekspor yang kebijakannya sebenarnya sudah ada dalam beberapa tahun terakhir, tetapi cenderung berubah dan menurut kami sebenarnya masih bisa ditingkatkan agar bisa menjadi salah satu instrumen dalam mendorong cadangan devisa, dalam mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Jadi singkatnya sebenarnya eh, apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu bisa menjadi penambal ya sementara, tetapi yang juga tidak kalah penting adalah tadi ya masalah kebijakan yang sifatnya horizon waktunya lebih panjang seperti misalnya devisa hasil ekspor. Yang tidak kalah penting juga adalah perbaikan dari fundamental ekonomi kita dalam jangka panjang. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV Econom Center of Reform on Economic Score, Yusuf Rendi, Manilet. Terima kasih.